Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farel Brilian Saputro. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu hukum kontrak. Di sini kami akan membahas tentang apa pengertian hukum kontrak, lalu apa syarat sahnya hukum kontrak, dan apa saja asas-asas dalam pembuatan hukum kontrak. Yang pertama, apa itu hukum kontrak? Kata kontrak dalam bahasa Inggris adalah perjanjian. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH, tepatnya pada pasal 1313, kontrak atau perjanjian adalah perbuatan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Menurut Subekti, kontrak adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal. Lalu selanjutnya, apa saja sih asas-asas dalam hukum kontrak? Yang pertama, ada asas kebebasan berkontrak. Dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas kebebasan berkontrak mengatur seperti kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, lalu kebebasan untuk memilih dengan siapa ingin membuat perjanjian, lalu ada kebebasan untuk menentukan objek perjanjian, kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian, dan kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan perundang-undangan yang bersifat opsional. Selanjutnya, asas konsensualitas. Konsensus yang berarti sepakat. Jadi, konsensualitas adalah pada dasarnya perjanjian dan perikatan sudah melahirkan sejak tercapainya kesepakatan. Bentuk konsensualitas suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis atau kontrak, salah satunya adalah adanya tanda tangan dari pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Selanjutnya ada asas itikat baik. Dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Asas itikat baik merupakan salah satu sendi penting dalam hukum perjanjian. Artinya, dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian harus mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Selain itu, setiap pihak yang membuat dan melaksanakan perjanjian juga harus selalu melandasinya dengan niat baik. Selanjutnya, asas kepribadian. Asas kepribadian adalah asas yang menentukan bahwa seorang yang akan melakukan dan atau membuat suatu kontrak adalah hanya untuk kepentingan perseorangan. Dalam pasal 1315 KUH Perdata berbunyi, pada umumnya seorang tidak dapat mengadakan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Dalam pasal 1340 KUH Perdata berbunyi, perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya. Ini berarti bahwa perjanjian hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Selanjutnya ada syarat sahnya suatu perjanjian yang sudah diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Yang pertama ada syarat subjektif. Ada sepakat dan cakap. Sepakat berarti perasaan rela atau ikhlas di antara para pihak-pihak pembuat kontrak mengenai hal-hal yang dituangkan dalam isi kontrak. Kesepakatan dinyatakan tidak ada jika kontrak dibuat dasar penipuan, kesalahan, paksaan, dan penyalahgunaan keadaan. Cakap yang berarti pihak-pihak yang membuat kontrak haruslah orang yang oleh hukum dinyatakan sebagai subjek hukum. Orang-orang yang tidak cakap hukum menurut hukum yaitu mereka yang belum dewasa atau masih anak-anak, orang dewasa yang ditempatkan di bawah pengawasan, dan orang yang sakit jiwa. Jika tidak terpenuhinya syarat subjektif, maka kontrak dianggap batal atau dibatalkan demi hukum. Selanjutnya syarat objektif. Suatu hal tertentu yang berarti objek yang diatur dalam kontrak harus jelas, setidaknya dapat ditentukan.
Sebuah kontrak harus berisi objek yang dapat ditentukan agar kontrak mudah dilaksanakan tanpa perlu mengaturnya kembali. Sebab yang diperbolehkan atau halal yang berarti kesepakatan yang tertuang di dalam suatu kontrak tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan. Dalam pasal 1336 KUH Perdata berbunyi bahwa jika tidak dinyatakan suatu sebab tetapi terdapat sesuatu sebab yang halal ataupun jika ada suatu sebab dan yang sudah dinyatakan, maka kontrak sebagaimana diatur demikian adalah sah. Bagaimana jika objeknya terlarang? Jika objeknya terlarang, maka kontrak tersebut atau perjanjian tersebut batal demi hukum, sesuai yang dinyatakan dalam pasal 1335 dan 1337 KUH Perdata. Pasal 1335 KUH Perdata berbunyi, suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan. Lalu bunyi pasal 1337 KUH Perdata, suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Contoh objek yang terlarang adalah Contoh objek yang terlarang adalah Contoh objek yang terlarang adalah perjanjian menjual narkoba. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.